Udah tuh. Hah? Udah. Oh, ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan hasil proyek kelompok kami. Yang pertama itu ada important untuk model kami, itu ada CV2, OS, Datetime, TensorFlow, Xcolor, Matplotlib, Seaborn, NumPy, Panda, Imutils, dan Pil. Terus selanjutnya ada dataset yang kami gunakan, itu terletak di sini filenya dengan gambar pixel 500 kali 500. Selanjutnya ada data collection. Di sini Pan. kita Irfan. memuat gambar-gambar kita yang ada di dataset sebelumnya untuk ditampilkan. Selanjutnya ada data collection. Di sini penamaan kelas-kelas dari jenis batik, model-model yang ada dalam dataset kami. Selanjutnya ada data pre-processing. Ini adalah sebuah fungsi untuk menciptakan variasi dari gambar-gambar kita di memutar, geser gitu ya. Selanjutnya ini lanjutan dari data pre-processing. Yang pertama kita ada buffer size. Buffer size ini gunanya untuk membuat proses loading supaya gambarnya kelihatan lebih cepat. Habis itu ini kita coba selama proses pelatihan model. Habis itu yang selanjutnya ini ada beberapa kayak fungsi kayak model akurasi. Habis itu akurasi fungsi ini untuk membuat plot yang menunjukkan seberapa baik model kita belajar. Habis itu garis-garis pada plot ini memberitahu kita tentang tingkat akurasi pada setiap putaran pelatihan. Selanjutnya feature extraction dan feature selection. Ini fungsi ini membuat model kita dengan menggunakan arsitektur efisien net B1. Habis itu yang sudah terlatih menggunakan data dari internet. Habis itu kemudian model ini kemudian tinggal diatur supaya dapat belajar agar dapat belajar tugas klasifikasi dari gambar batik yang kita punya. Habis itu ya selanjutnya sebagian besar dari model ini kita tetapkan agar tidak berubah selama proses pelatihan supaya tidak kehilangan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh model ini. Habis itu di bagian ini menambahkan beberapa lapisan baru di atas model yang sudah ada. Lapisan-lapisan ini membantu kita untuk mengambil informasi yang paling penting dari gambarnya. Jadi hanya diambil yang paling penting-pentingnya saja. Habis itu model ini sekarang di-compile atau disiapkan untuk belajar. Setelah itu kita tentukan bagaimana model ini akan belajar dengan menggunakan optimizer. Habis itu loss function dan metrik yang akan kita pantau selama proses pelatihan. Di situ selanjutnya ada validation, training, atau testing. Di sini kita menggunakan strategi pembelajaran yang memanfaatkan lebih dari satu GPU sehingga proses belajar lebih cepat. Itu selanjutnya ada masih di validation, training, or testing. Habis itu ini untuk callback ini membuat checkpoint atau foto dari model kita ketika akurasi pelatihan atau validasi meningkat. Selanjutnya masih validation, training atau testing. Nanti di sini itu nanti kita latih modelnya dengan data pelatihan dan validasi yang sudah diberikan dan menggunakan callback yang untuk menyimpan model yang terbaik. Dan ini adalah hasil dari training kami.
Selanjutnya ini ada apa fungsi untuk menunjukkan grafik hasil pelatihan model kami. Nah, selanjutnya ini feature selection dan validation. Nah, di sini tuh fungsinya untuk membantu kita untuk membuka kunci beberapa lapisan yang awalnya di freeze untuk di unfreeze kembali, sehingga kita dapat melatihnya lagi dengan data yang sama nanti untuk di fine tuning. Dan selanjutnya ada feature selection yang dimana kita membuka kunci juga beberapa lapisan di model kita, kemudian kita lihat apakah lapisan tersebut sudah terbuka atau belum. Nah, di bawah ini adalah lapisan-lapisan yang sudah terbuka atau belumnya. Lanjut, siapa? Oke, selanjutnya di bagian validation training testing ini di fine tuning. Di sini kita buat lagi ya dari checkpoint baru untuk di fase fine tuning agar kita bisa membandingkan model terbaik dari fase fine tuning dengan fase sebelumnya. Nah, selanjutnya ini kan ada validasi, kita latih model lagi nih. Tapi kali ini kita melatihnya lebih detail lagi dengan membuka kunci beberapa lapisan yang terakhir dan menyimpan model yang terbaik. Nah, ini berikut. Nah, habis itu di 18 itu kan ada plot history is fine tune. Jadi ini kita bakal menunjukkan sebuah gambar ya. Kalau sudah, akhirnya itu pas kita akan gabungkan hasil akurasi, loss dari kedua fase pelatihan untuk mendapatkan gambaran akhir dari performa model kita. Bawah. Nah, itu berikut tadi gambarannya ya. Kalau kita udah gabungkan dari hasil loss tadi, kedua fase pelatihan yang akan dapat gambaran akhir dari performa modelnya tadi ya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.